pakar NASA ini masuk Islam pasca sembunyikan fakta Lailatul Qadar. Subhanallah, ternyata banyak yang disembunyikan oleh orang-orang Barat tentang kehebatan Islam yang ditunjukkan dalam bentuk kejadian alam di dunia ini. Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit A.S. Said menegaskan bahwa Badan Nasional Antariksa Amerika, NASA, telah menyembunyikan kepada dunia bukti empiris ilmiah tentang malam Lailatul Qadar. Ia menyayangkan kelompok jutawan Arab yang kurang perhatian dengan masalah ini sehingga dunia tidak mengetahuinya. Menurutnya, sesuai dengan hadits Nabi bahwa malam Lailatul Qadar adalah baljah tingkat suhunya sedang, tidak ada bintang atau meteor jatuh ke atmosfer bumi, dan pagi harinya matahari keluar dengan tanpa radiasi cahaya. Said menegaskan, terbukti secara ilmiah bahwa setiap hari-hari biasa, ada 10 bintang dan 20.000 meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali Lailatul Qadar di mana tidak ada radiasi cahaya sekalipun. Hal ini sudah pernah ditemukan Badan Antariksa NASA 10 tahun lalu. Namun mereka enggan mempublikasikannya dengan alasan agar non-muslim tidak tertarik masuk Islam. Statement ini mengutip ucapan seorang pakar di NASA bernama Charner, seperti yang dikutip oleh harian Al-Wafd Mesir. Hal tersebut dikemukakan Abdul Basit Said, Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, serta Dr. Abdul Basit A.S. Said juga mendukung hal tersebut dalam sebuah program di TV Mesir. Said juga menegaskan, pakar Charner akhirnya masuk Islam dan harus kehilangan jabatannya di NASA. Ini bukan pertama kalinya NASA mendapatkan kritikan dari pakar Islam. Pakar geologi Islam Zaglol Najar pernah menegaskan, NASA pernah menghilangkan satu halaman di situs resminya yang pernah dipublikasikan selama 21 hari. Halaman itu berisi hasil ilmiah tentang cahaya aneh yang tidak terbatas dari Ka'bah di Baitullah ke Baitul Makmur di langit. Said menegaskan, jendela yang berada di langit itu mirip yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikabulkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Al-Hijr 14. Saat itu Charner menyaksikan dengan bukti jelas bahwa jagat raya saat itu gelap setelah jendela itu tersibak. Karenanya, setelah itu Charner mendeklarasikan keislamannya. Setelah Charner masuk Islam, ia menafsirkan fenomena mencium Hajar Aswad atau mengisyaratkan kepadanya, seperti penjelasan Abdul Basit Said, bahwa batu itu merekam semua orang mengisyaratkan kepadanya, dengan lambaian tangan, atau menciumnya. Charner juga mengungkapkan tentang sebagian potongan Hajar Aswad yang pernah dicuri. Setelah 12 tahun diteliti, seorang pakar museum Inggris menegaskan bahwa batu tersebut memang bukan dari planet tata surya matahari. Charner, pakar Inggris itu kemudian melihat sampel Hajar Aswad sebesar biji kacang hims. Ia menemukan bahwa batu itu melancarkan gelombang pendek sebanyak 20 radiasi yang tidak terlihat ke segala arah. Setiap radiasi menembus 10.000 kaki. Charner menambahkan, batu itu mampu mencatat nama-nama orang yang berhaji dengan radiasi gelombangnya. Sebagaimana tegas Sayyid Abdul Basit, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Hajar Aswad mencatat nama setiap orang yang mengunjunginya baik dalam haji atau umroh sekali saja.